Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aini Nanda Alifka, kelas PBIA dengan NIM 20400122004. Pada video kali ini, saya akan menayangkan materi-materi di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Kamsina MPDI. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu bangsa Arab sebelum Islam. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam berada di masa jahiliyah. Secara bahasa, jahiliyah berasal dari kata jahalah, berarti bodoh. Tapi bukan berarti bodoh secara intelektual. Bahkan, bangsa Arab pra-Islam telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, di antaranya ilmu astronomi, ilmu nazab, ilmu rasi-rasi bintang, ilmu weton, dan takbir mimpi. Bukan hanya pada ilmu pengetahuan, bangsa Arab juga mencapai tingkat kemajuan pada bidang seni. Qosida-qosida gubahan pun sering dilakukan sastrawan Arab dengan memanfaatkan pasar-pasar. Adapun pasar-pasar yang dimaksud yaitu Pasar Ukas, Pasar Mijannah, dan Pasar Zulmujaz. Pusat perdagangan saat itu bukan hanya menjadi tempat transaksi perdagangan, tapi juga menjadi tempat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Bangsa Arab disebut jahiliyah bukan karena kebodohan dalam ilmu. Kejahiliaan mereka terletak pada ketidaktahuannya akan petunjuk ilahi, sehingga perilakunya bertentangan dengan prinsip-prinsip ketauhidan. Semenanjung Arab adalah semenanjung yang terletak di sebelah barat daya Asia. Wilayah ini memiliki luas 1.745.900 km persegi. Semenanjung ini dinamakan jazirah karena tiga sisinya berbatasan dengan air, yakni di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persih, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Aden, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Hanya di sebelah utara, jazirah ini berbatasan dengan daratan atau padang pasir Irak dan Syria. Keadaan sosial dan budaya bangsa Arab sebelum Islam, masyarakat Arab terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penduduk kota atau Hadari dan penduduk gurun atau Badui. Penduduk kota bertempat tinggal tetap, sementara masyarakat Badui hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya guna mencari air dan padang rumput untuk binatang gembalaan mereka. Materi selanjutnya, biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah. Beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang berprofesi sebagai pedagang, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Rasulullah terlahir sebagai anak yatim, sebab sang ayah meninggal 2 bulan sebelum kelahirannya saat sedang melakukan perjalanan dagang. Ketika masih kanak-kanak, sang ibu wafat karena sakit. Beliau akhirnya diasuh oleh sang kakek, Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun dibesarkan, giliran kakeknya yang menyusul wafat karena usia renta, sehingga Nabi Muhammad kemudian dirawat oleh pamannya, Abu Thalib. Sejak belia, beliau mengembala kambing, kemudian mengikuti jejak sang paman sebagai pedagang. Secara umum, kita hanya mengetahui nazab atau silsilah Nabi Muhammad SAW sampai ke kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Padahal jika dirunut lebih jauh,
Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam. Berbeda dengan umat Islam yang dibatasi hanya boleh beristri 4 sekali waktu dengan syarat adil, Nabi Muhammad diberi kekhususan oleh Allah untuk beristri lebih dari itu. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi Muhammad. Adapun sifat-sifat Nabi Muhammad yaitu sidiq berarti jujur, amanah berarti dapat dipercaya, tabligh berarti menyampaikan, dan fatonah yang berarti cerdas. Materi selanjutnya yaitu Islam periode Mekah dan Madinah. Kota Mekah merupakan kota besar yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letak keberadaannya. Jalur perdagangan yang ada di Jazirah Arab menghubungkan Yaman di sebelah selatan dan Serinia di utara. Adapun substansi dakwah Rasulullah SAW yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat sebagai hari pembalasan, kesucian jiwa, serta persaudaraan dan persatuan. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan meliputi yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk Islam. Kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah. Islam periode Madinah. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah yang terjadi pada 622 Masehi. Hijrah dilakukan karena dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada kaum Quraisy terus mendapat tantangan dan serangan hingga makar pembunuhan. Adapun strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah, yaitu membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, dan membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Adapun perang yang dihadapi Nabi Muhammad SAW, yang pertama perang Badar, yang kedua perang dengan Bani Kainunah, yang ketiga perang Uhud, dan yang keempat perang Handak. Kemajuan yang dicapai Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah, kedua membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid, ketiga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, dan yang keempat piagam Madinah. Sekarang masuk ke materi masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin mempunyai arti pemimpin yang bijaksana sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka terdiri dari para sahabat Nabi yang berkualitas tinggi dan baik yang mempunyai sifat arif dan bijaksana. Di antaranya yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Adapun masa pemerintahan khalifah, yang pertama Abu Bakar dari 11 sampai 13 Hijriah, Umar bin Khattab dari 13 sampai 23 Hijriah, Utsman bin Affan dari 23 sampai 36 Hijriah, dan Ali bin Abi Thalib 36 sampai 41 Hijriah. Kemajuan yang dicapai khalifah. Yang pertama, Abu Bakar menumpas para pemberontak, nabi palsu, dan memperluas daerah kekuasaan Islam. Yang kedua, Umar bin Khattab mendirikan Baitul Mal, menciptakan tahun Hijriah, dan menempa mata uang. Ketiga, Utsman bin Affan memperluas daerah Islam dan membangun bendungan. Keempat, Ali bin Abi Thalib
berhasil memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. Tantangan yang dihadapi Khalifah pertama Abu Bakar memerangi kemurtadan, kedua Umar bin Khattab memerangi bibit-bibit nabi palsu setelah wafatnya Rasulullah SAW, ketiga Utsman bin Affan tersebarnya fitnah dan tragedi pengepungan, keempat Ali bin Abi Thalib yaitu perang Waqiatul Jamal dan perang Siffin. Materi selanjutnya masa pemerintahan Bani Dinasti Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dinasti Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa kekhalifahan Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab. Sedangkan kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 750 sampai 1250 Masehi. Corak pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang bercorak Arab menerapkan pemerintahan yang sentralistik, sedangkan dinasti Abbasiyah yang bercorak campuran antara Arab dan non-Arab menerapkan pemerintahan yang desentralistik. Kemajuan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, di antaranya perluasan wilayah, perkembangan di bidang perdagangan dan ekonomi, banyak melakukan pembangunan. Materi yang terakhir adalah masa disintegrasi. Disintegrasi merupakan suatu keadaan yang terpecah belah dari kesatuan yang utuh menjadi terpisah-pisah. Penyebab terjadinya disintegrasi pada masa kekhalifahan Islam di masa lampau yaitu diantaranya adanya dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, dan munculnya 3 kerajaan besar Islam. Dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad, yang pertama yang berbangsa Persia, yang kedua yang berbangsa Turki, yang ketiga yang berbangsa Kurdi, yang keempat yang berbangsa Arab, dan yang kelima yang mengaku dirinya sebagai khalifah. Sebab-sebab kemunduran pemerintahan Bani Abbas. Yang pertama, persaingan antar bangsa. Kedua, kemerosotan ekonomi. Ketiga, konflik keagamaan. Dan keempat, ancaman dari luar. Sekian video saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.